Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin berbicara dari Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Saya beri judul Nikodemus tahu tapi tidak mengerti, atau tahu tapi gagal paham. Nikodemus itu seorang tokoh Yahudi di dalam masyarakat agamis seperti Israel dulu. Maka kedudukan Nikodemus itu betul-betul tinggi. Dia anggota majelis agama orang Yahudi, majelis yang mengadili perkara-perkara yang sehubungan dengan agama di tengah-tengah orang Yahudi, dan suaranya sangat diperhatikan oleh orang-orang yang ada di majelis itu. Nikodemus ini datang pada Tuhan Yesus di waktu malam. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus begini, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus ini juga seorang pengamat yang baik, di samping pengetahuannya yang luas dalam agama, ya. Jadi dia datang dan dia bilang pada Tuhan Yesus, "Aku tahu, ya, bahwa engkau adalah guru yang datang dari Allah, diutus dari Allah. Aku tahu, melihat ajaran-ajaranmu, melihat tanda-tanda yang kau bikin, engkau adalah guru yang diutus Allah." Saudara, tapi apa yang diketahui Nikodemus itu tidak menyelamatkannya. Ya, sampai sekarang juga banyak orang yang tahu seperti Nikodemus. Tokoh-tokoh agama lain juga tahu dan mengakuinya secara terbuka. Saya lihat di YouTube mereka, Yesus adalah guru, orang baik, ajarannya baik. Malah ada yang bilang, Yesus itu adalah guru saya. Pengakuan mereka ini menarik simpati banyak orang Kristen. Saya beberapa kali menerima postingan juga dari orang-orang Kristen, ya. Namun yang perlu diketahui adalah, mereka itu seperti Nikodemus. Pengetahuan mereka tidak membawa kepada keselamatan. Mereka tahu Yesus adalah guru, ajarannya baik. Sebatas itu, pengetahuannya tidak membawa keselamatan, gagal paham, tidak mengerti. Apa yang tidak dimengerti oleh Nikodemus dan orang-orang yang sepaham dengan dia? Satu, Nikodemus tidak mengerti bahwa pengetahuan yang banyak tentang kitab-kitab suci, tentang ajaran-ajaran, bahkan ajaran Yesus pun tidak menyelamatkan dia. Ya, dia tidak mengetahui. Nikodemus, saya rasa sampai sekarang banyak orang yang seperti itu, tanpa sadar mereka tidak tahu, ya, bahwa menjadi ini, itu, melakukan ini, itu dalam kegiatan agama tidak menyelamatkan dia. Bahkan dalam gereja pun kegiatan-kegiatan seperti itu tidak menyelamatkan, ya. Tidak mengerti bahwa segala perbuatan yang mengesankan orang lain tidak menyelamatkan. Nikodemus tidak mengerti bahwa ajaran Yesus itu hanya berarti bila dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sekedar guru. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nikodemus tidak mengerti bahwa ajaran Yesus tidak akan menyelamatkan dia. Karena ajaran itu adalah satu kesatuan. Saya ulangi lagi, ajaran Yesus itu adalah satu kesatuan, tak terpisahkan dari iman bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias yang datang dari Allah. Karena itu, yang kedua, Nikodemus tidak mengerti. Waktu Yesus mengatakan jalan untuk diselamatkan kepadanya, Tuhan Yesus menjawab perkataan Nikodemus tadi, yang aku tahu bahwa engkau guru yang diutus Allah, dengan perkataan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus tahu yang tersirat di dalam pernyataan Nikodemus tadi, yaitu ajaran-ajaran yang baik itu cukup bagi dia. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak cukup. Kamu harus dilahirkan baru. Lalu kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang yang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Nikodemus tidak mengerti bahwa kelahiran baru itu bukan berarti seorang harus masuk ke rahim ibunya lalu dilahirkan kembali. Kelahiran baru itu adalah menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus yang harus menderita, dan lahir baru adalah hasil dari iman pada Yesus Kristus yang menderita di salib untuk menebus dosa. Jadi saudara-saudara, perlu bagi kita untuk tidak puas dengan ibadah, pengetahuan agama kita, pengetahuan Alkitab kita, dan merasa bahwa itu cukup untuk membawa kita kepada satu keselamatan. Saudara, langkah pertama harus diambil dan tidak boleh dilupakan, yaitu dilahirkan baru dalam Yesus Kristus. Itu artinya menerima keselamatan. Lalu langkah kedua, hidup dalam ajaran Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memelihara keselamatan yang telah kita miliki. Untuk memelihara keselamatan yang telah kita dapat melalui iman kelahiran baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kedua langkah ini diambil, saudara-saudara, maka memang kita akan melihat kerajaan Allah. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.